Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabahum moko ganjar ing alladzina sapa Allah Gusti Allah bima sebab barang qalu kang ngucap sapa alladzina mah ganjar janatin ing pira-pira perkebunan ing pira-pira sarga tajri kang mili minta tia saking ngisore jannat apa alan haru pira-pira kali khalidina hai langgeng fiha ing dalem jannat wa dzalika utai tulujan iku jazaul muslimin walse pira-pira gawe bagus bil imani kelawan iman. Yang kemarin menjelaskan ada orang dari Habasya. Sekarang itu pihak utusan dari Raja Najasyi. Zaman dulu istilahnya Raja Najasyi ya. Mengutus ya untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah di sini disebutkan Allah memberikan pahala. Orangnya kan setelah datang ya, kemudian dibacakan surat Yasin. Kemudian dia mengeluarkan air mata, tidak henti-hentinya sampai bacaan Al-Quran selesai. Dan setelah itu dia mengatakan, saya iman kepada Allah, kepada kitab suci yaitu Al-Quran, dan ingin digolongkan sebagai orang soleh, sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah kan gitu. Maka di sini diteruskan ayat Allah memberikan pahala. Karena apa? Ucapannya itu ikhlas sesuai dengan etiket tadi. Apa yang dikatakan di mulut itu sesuai dengan yang ada di hatinya, bukan lip service. Benar-benar ya, memang ya Allah yang tahu ya. Tapi kalau sesama manusia kadang-kadang juga ada orang mengatakan itu hanya berpura-pura ada karena menginginkan sesuatu. Bahkan ya banyak yang begitu ya, tidak satu orang ya, supaya mungkin hutang atau mungkin diangkat jabatannya, atau mungkin yang berhubungan dengan duniawi pokoknya ya begitu biasanya. Kalau hubungan dengan ukhrawi ya karena tidak kelihatan ya mungkin ya jarang yang begitu ya. Ini kasus dibacakan Al-Quran. Selain itu kalau secara tauhid ilmu kalam ya memang dapat hidayah ya. Lah orang Yahudi yang setiap hari bersinggungan dengan Rasulullah, mendengar ayat suci, dia juga punya ayat sucinya di kitab Taurat ya, malah jengkel ya, malah membuat orang-orang tidak percaya kepada Rasulullah. Ini orang yang langsung datang, percaya, iman, dan ingin dikelompokkan orang-orang soleh, maka dia dapat pahala, yaitu berupa nantinya dimasukkan di surga yang di sini disebutkan di bawahnya ada air yang mengalir. Maksudnya di pertamanan, di perkebunan itu ada sungainya ya. Nah, kita kadang-kadang kalau ke tempat taman ini kan ada sungai yang mengalir ya. Ya kira-kira untuk melengkapi taman itu kan ya ada airnya. Air mengalir, air mungkin terjun dan lain sebagainya ya, namanya daerah pegunungan kalau di
bumi ini kan sangat asri gitu kan ya, tidak gersang ya, kira-kira begitu ya. Ini diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikutnya yang melanjutkan kemarin. Walati unta orang kafir kang kufur sapa ladina wa kata belum Quran salat. Tapi ayat yang ke berapa ayat sun? Iku ulaika unta allatina iku ashabul jahimi ashabul jahim. Maksudnya lah orang-orang yang kafir, tidak percaya Allah, tidak percaya Rasulullah, tidak percaya Al-Quran, bahkan mendustakan, ya tempatnya neraka ya. Tempatnya di akhirat ya hanya ada siksa di sana. Karena kalau sudah kafir, amaliannya di bumi ini walaupun baik ya, seperti menyantuni orang. Bahkan kalau di era sekarang orang yang non itu malah hartanya triliunan, mengamalkan, bahkan ada yang urunan itu membantu suatu negara yang negaranya punya utang sulit untuk membayar, dibantu sampai triliunan. Itu kalau dari itu agama, nanti meninggal amaliannya di sana tidak diperhitungkan. Kalau di dunia ya diperhitungkan ya, maksudnya ya dihormati, wong jeneng wong menyantuni maka dimarahi ya dihormati ya. Tapi di sana tidak diperhitungkan ya, tidak diperhitungkan sebagai amal baik karena dasarnya iman tidak ada, karena harus ada dasarnya. Selama dasarnya tidak seperti rumah, harus ada fondasinya kan gitu kira-kira ya. Wana jalan tum lama hamarikan nyecopo kom nesok ayu lazimu yang temen sopo kom asomangso wal kiamalan salat wengi wala yakro bulan ora marek sopo kaum anisansa wati balan wangen-wangen wala yakululan ora mangan sopo ko Allah mentakim wala yana mulan ora turu sopo kaum alal firosi ngatakan. Jadi ini ada ayat yang turun, ada seorang sahabat ingin apa ya, umpamanya orang ingin fokus ibadah puasa, wis misalkan puasa pas maghrib gitu minum tok, minum saja, tidak pakai makan, wis. Kemudian sholatnya ingin semalaman, bahkan sholatnya ada yang pernah dengar meniru Rasulullah itu ya, kemudian Rasulullah kan juga tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sholatnya itu berdiri dengan satu kaki, itu menunjukkan pengabdian yang sangat tinggi ya, tak korup, tidak hubungan dengan wanita, tidak makan yang enak-enak dan lain sebagainya. Pokoknya apa kenikmatan di dunia tidak dinikmati, hanya memilih yang seadanya. Kemudian fokus ibadah, ngetop pokoknya. Tidurnya pun ya lemee ya, tikarnya, alasnya adanya, bahkan mungkin hanya beralaskan apa namanya ini kerdus, nah, misalkan begitu, yang tidak yang enak-enak spring bed. Kemudian apa yang turun ayat? Ya ayyuhalladzina wa amanu kaiman sapa alladzin la tuharrimu ngaramno sapa sira thayyibatima ing enak-enake barang akhlak kang alang sapa Allah Gusti lakum ing lakum wala tata dulan aja ngliwati sapa tata jawazu tekne sapa sira amrullahi ing perate Gusti innallaha sanan Gusti Allah iku la yuhibbu ora al mutadina ing wong kang liwat batas. Di sini turunnya ayat, jangan sampai kamu mengharamkan hal yang haram. Maksudnya ini kan seakan-akan wis gak gelem mangan enak, gak gelem mangan sing lezat-lezat kan gitu ya. Makannya mungkin hanya seadanya, atau mungkin hanya minum saja, atau mungkin kadang-kadang kita mendengar orang puasa mutih terus gitu ya. Ya kita kira
Begitu ya. Dan Allah melarang orang yang melakukan melewati batas. Melewati batas di sini nabrak syariat agama ya. Bukan melewati jalan, tapi melewati aturan yang dilarang. Maksudnya makanan halal kok diharamkan kan. Itu tadi ibadah puasa maghrib harus buka, tidak buka, kira-kira kan gitu ya. Itu dilarang oleh Allah, tidak boleh ya wis biasa. Bahkan yang sulit itu ya, kalau kita lihat yang sulit itu kan menahan kita tidak kita menahan larangan Allah. Itu yang paling sulit. Sering saya katakan seperti orang mencuri ya. Mencuri itu yang realita di lapangan ya. Orang yang jarang sholat atau sholatnya hanya pas hari raya saja, itu yang mencuri juga ada orangnya ya. Ya yang sholatnya rutin tiap hari bahkan malam, mencuri juga ada. Apalagi yang dahsyat mencuri uang negara, itu juga ada gitu ya. Itu yang malah yang sulit ya. Kalau sholat sih ya sulit, tapi kan ada orang yang sudah rutin sholat ya. Tapi yang melakukan hal yang diharamkan ini justru yang sulit. Karena apa? Apalagi kalau kita bertempat di komunitas yang hampir semuanya begitu. Kita tidak begitu kayak aneh. Walaupun aneh, tapi memang itu ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus komitmen ya, menjalankan perintah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus itu. Innallaha yuhibbu, Allah tidak suka ya orang yang melampaui batas ya, maksudnya melanggar agama. Wa qulu lama macam barang rozaqakum kan paring ingsa sapa Allah halal ing halal thayyiban kang enak. Mapulun utai halal dadi mapul, wal jaru utai jaru majrur qabla sadurunge halan iku halun hal muta'alliqun bi kan halal. Jadi maksud mimma rozaqakum gitu ya. Makannya ya silakan makan dari rezeki yang diberi Allah yang halal ya. Ya maksudnya di sini wa kullu ma rozaqakum, maksudnya di sini kan amar ya, perintah. Perintah di sini ya sesuai dengan kebutuhan ya. Jangan kok disuruh makan terus kita makan sampai melebihi jatah, itu juga haram. Jadi ya inilah apa namanya Al-Quran itu, makanya untuk mempelajarinya kita harus lewat tafsir ya. Kalau dari terjemah langsung ya bisa-bisa makanlah dari hal yang halal yang diberi Allah berupa rezeki yang halal. Jangan-jangan wis mukun perintah mangan wis mangan terus. Ya ada batasnya ya. Makan itu sesuai kebutuhan ya. Maksudnya sesuai kebutuhan. Ya ojo kekenyangan. Kalau kekenyangan warken ya haram jadinya. Walaupun di sini perintahnya disuruh makan, tidak dilarang, berikutnya ya tidak boleh kan gitu ya. Kalau tadi ya melewati batas tadi ya. Wa taqul Allah Gusti Allah alladzi antum kaum ta'isira. Alladzi antum kaum ta'isira bi kan Allah iku mukminuna iman. Jadi kita takut kepada Allah ya, kita sebagai orang mukmin, orang mutakin ya, takutlah kepada Allah. Takut dalam hati tadi ya, jangan menjalankan yang dilarang Allah. Wes dihalalno mengatakan diharamkan kan gitu ya. Dihalalkan wis enak dhewe ya gak boleh ya. Harus sesuai kaidah. Tidak boleh nabrak sesuai syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuakidukum ora natrapi sapa Allah kebilawi kan lahan al kainatab fi aimanikum ing dalam supra supoto sira.
Wa utawi la iku mabaran yasbiku kang telanjur ilaiman apa lisan min ghairi qasdil halfi saking tanpa nyejo sumpah. Kakol insa kot la ora. Wallahi demi Allah. Wa bala lan ya wallahi demi Allah. Jadi kalau kita bersumpah tapi ngomong itu apa ya? Keperucut, tidak sungguh, ya tidak apa-apa ya, maksudnya ya diterjang tidak apa-apa, atau mungkin sumpahnya dalam hal kebaikan, misalkan saya bersumpah kalau begini tidak sholat ya tidak boleh gitu ya, maksudnya ya sumpahnya diterabas tidak apa-apa ya, ini kan ahlawa. Jadi makanya kita ya harus berhati-hati ya, tidak demi Allah misal gitu ya. Ini dijelaskan tidak apa-apa, dalam arti sumpahnya itu memang terlanjur ya mengucapkannya tidak yang sesungguhnya ya. Walakin yuakidukum lan tapine natrapi sapa Allah bimakan akotum kang bundeli sira bil tafingkat fi kata tadid. Ada yang baca akotum, ada yang baca akotum ya. Wa bi qiraatin maikun dalam sijine qiraat akotum. Jadi ada yang baca akotum, ada yang baca akotum, ada yang baca akotum. Nah, ini bagian dari qiraat sab'ah ya. Al aimana ing iman ing supporter. Jadi kalau apa ya, kalau memang sumpahnya sungguh, kalau saya misalkan dapat ini, saya akan menjalankan ini. Misalkan dalam ada kontestan ya, kontestasi pilihan, saya kalau menang akan begini ya, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan harus ya menanggung, dalam hati bar kafarat, bar denda kan gitu ya. Bian kalau tuh akodin, jadi gambarnya kan sumpah untuk melakukan apa gitu, melakukannya memang yang tidak diharapkan oleh Allah ya. Ya hal yang sifatnya wenang, mubah ya. Fakafaratu moko utai kafara yamin al yamini tegesu poto idha khasantum arekan jawi indalem yamin iku itamu asarota masakina awe panganan uang 10 berapa miskin. Tadi antara lain kalau terjang memberikan makanan 10 orang miskin ya. Likuli miskinin iku saben duwe saben miskin mudun sama tadi 6 on ya. Setiap orang miskin nak mau nanti 6 on itu kalau kali 6 10 ya 60 ya apa namanya 6 on kali 10 orang ya. Berarti 60 on gitu kan. Min ausatima saking luwe mejanane barang tut imuna kang aya sapa sira min husakema alikum ing ali sira au aksodi utahe luwe mejan barang au wa aglabi lan we kapre la alahu ora luhure barang walatnahu lan ora handape. Maksudnya yang diberikan itu ya umum ya, misalkan beras ya, beras itu yang bisa dimakan ya, jangan terlalu mahal. Kalau terlalu mahal mungkin tidak punya ya, jangan terlalu jelek makanya mungkin tidak layak dimakan, sudah kedaluarsa berasnya, mungkin hanya untuk hewan, maksudnya kan gitu ya. Jadi pokoknya yang diberikan itu yang lumrah sesuai kesehatan, tidak ya semaunya sendiri ya, yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Kalau terlalu mahal mungkin uangnya tidak punya, kalau terlalu murah dalam arti mungkin tidak layak di konsumsi kan gitu ya. Au kiswatum utawa sandangan
10 miskin bima barang yusama kan diarani apa mak kiswatan ing sandangan kakomisin kaya komis wa gamis wa imamatin serban wa izalan jarit wala yakfi ala nyukupi apa dab umah awe barang dukul ila miskin wakiden wala ilang. Maksudnya apa namanya? Atau memberi pakaian. Kalau tidak ada makanan, pakaian ya kepada orang miskin tadi. Tapi baju juga begitu ya. Ya mungkin tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Mungkin kalau baju robek, nah, ini kan ya kalau zaman dulu memang zaman mungkin sebelum merdeka ya, atau setelah merdeka tapi barusan gitu ya, ya masih banyak orang menggunakan baju yang robek. Kalau sekarang kan sepertinya tidak ada orang menggunakan baju yang robek itu. Kadang-kadang bajunya sudah jelek saja sudah ganti kan gitu. Ya jangan memberikan baju yang robek atau mungkin baju yang sudah tidak layak pakai, diberikan pokoknya ya seperti makan tadi, ya wis pakaiannya itu layak pakai dan cocok dengan orang yang diberi ya. Ya wanita juga baju wanita, laki diberi baju laki-laki kan gitu ya. Ya usahakan kalau baju jadi ya, jangan baju berupa kain. Ya kalau orang tidak punya kan tidak bisa menjahitkan kan ya. Jadi baju jadi gitu ya. Dan tidak boleh diberikan satu orang, harus beberapa orang tadi ya. Ini menurut Imam Syafi'i. Ini kan juga begitu ya. Di sini disebutkan di sini disebutkan 10 orang miskin tadi kan. Di sini tidak sebutkan 10 orang miskin, harus beda-beda. Makanya Imam Syafi'i menafsiri secara hukum tidak boleh diberikan satu orang. Kalau imam yang lain ya mungkin saja inilah ditafsir itu. Karena apa? Ya karena penjelasannya bisa diartikan lebih dari satu maksud, lebih dari satu arti, lebih dari satu produk hukum ya. Autari rokobatin utawa merdeka ana budak itku rokobatin muminanti kamuna kabi kapalatil kotli kaya dene kapalate mateni wong wa dihar lan supoto dihar kelaman hamlan kena nanggungake lil mutake marumpa al mukon bahasan di muka tadi ya. Ini kalau apa namanya merdekakan budak ini apa namanya seperti kafarat denda orang membunuh ya. Nah ini apa, kalau tadi makanan atau mungkin pakaian atau mungkin memerdekakan budak. Tapi kayaknya kalau sekarang ya di era milenial ini ya mustahil kita mencari budak ya, gak ada sudah. Dengan adanya era milenial ini kan sudah masing-masing negara sudah apa namanya menyatakan tidak ada perbudakan di muka bumi. Walaupun orang itu miskin, kalau sekarang ya tidak boleh diperbudak. Istilah kalau sekarang kan bukan budak, orang itu kerja kan beda. Kalau kerja itu hanya waktu ya. Kalau budak kan seperti hewan dimiliki, cuma hubungnya dengan kerja, tidak bisa melarikan diri. Kalau melarikan diri secara agama itu dosa. Itu kalau model budak kan gitu ya. Nah sekarang sudah berkomitmen semua manusia di muka bumi ini sudah tidak ada yang namanya, makanya kalau mencari budak di seluruh dunia ya bisa dikatakan mustahil ya. Seperti kapal membunuh kapal di hari ini kan apa antara suami istri ya yang cerai itu ya. Faman motel wong iku lan ajeng wakitan suci kama dukira fasyamu salah satu amoko utaiman iku poso 3 dina. Kalau
tidak menemukan makanan, pakaian, budak yang ya puasa 3 hari ya untuk denda sumpahnya yang diterjang tadi, yang dilanggar. Kafarotuhu tadi maksudnya puasa 3 hari sebagai dendanya gitu ya. Wa dhahiru utai dhahire siam iku ana sangkan iku la yustarat den apa tatabu nulini alaihi antasae la yustarat asabi nasabi. Tadi kalau secara penjelasan arti di Al-Quran secara lahiriah, letterlek, konteks, ini yang tidak ada penjelasan secara mengharuskan harus runtut 1, 2, 3 ini puasanya runtut, tidak boleh melompat-lompat ya. Ini menurut Imam Syafi'i, lagi-lagi ini menurut Imam Syafi'i tidak mensyaratkan puasanya runtut terus tanpa dilompati. Tapi mungkin juga pendapat yang lain beda, yang penting 3 hari ya gitu ya. Ada yang mengharuskan runtut, kalau tidak runtut tidak sah, mengulangi kan gitu ya. Dari kalimat kurudai barang kang disebut kafaratu aimanakum kafarotip supoto siro pira-pira supot ida kalat alikan nerjang ida kalat alikan supot siro wakasin tumlang nerjang siro. Itu adalah kafarat denda kita sumpah yang sumpahnya itu sudah dinyatakan benar, maksudnya sesuai hal yang bisa untuk disumpahi ya. Kalau diterjang ya itu tadi ya dendanya, kafarotnya. Wa badu mongko ngerso aimanakum propro sumpah sira antang kusuha ing yanten janji ing aiman malam takus lagi nono sapa sira iku ala fi'li bil antase penggawean kang baku islaking untuk ngrukunna baina kama bisuat bakun. Tadi ya sumpah itu ya silakan dijaga, jangan diterjang, kecuali memang sumpahnya itu kan dalam hal baik. Masa kalau begini saya tidak melakukan kebaikan ini ya tidak boleh ya, kalau gitu boleh terjang ya. Misalkan sumpah ingin mendamaikan manusia ya tidak boleh. Sumpah saya tidak akan mendamaikan ya tidak boleh gitu ya. Boleh, maksudnya karena mendamaikan kan hal yang baik kok malah disumpahi ya. Kadali kau mentelakan mislima sepadani barang bayanan mata elak macam barang dukan sebut yubayan masa Allah elak macam ayat Allah berapa ayat Allah akun semua ikut taskuruna nyukur sapa ing Allah alaihi ala dalik aingan nasi keterangannya Allah. Jadi ini kan penjelasan ini memang dijelaskan oleh Allah supaya ya umat manusia ini tahu ya apa yang dijalankan, tidak semaunya sendiri ya. Sumpah dilanggarin tadi ya. Bahkan yang tadi sudah dijelaskan barang halal dianggap haram mau tidak menjalankan tadi ya. Sampai di sini barangkali penjelasan saya ada yang kurang tepat atau kurang benar. Saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fama rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.